Salam Rahayu Ibu Dwika dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UAS Biopsikologi tentang emosi, stres, dan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan Mami Tina, Ibu Dokter Prima, saya sendiri Rinta, Kak Trisna, Kak Amanda, dan Kak Juan. Kita akan bicara banyak tentang perasaan, stres, dan dampaknya bagi kesehatan kita, dan tentu cara mengatasinya. Apa sih emosi itu? Emosi diartikan sebagai reaksi situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari akan situasi yang terjadi. Emosi yang timbul merupakan hasil dari stimulus atau rangsangan yang direspon oleh jiwa dan tubuh kita. Emosi tidak selalu marah. Seperti gambar ini, emosi bisa berupa kebahagiaan, kesedihan, jijik, bangga, kecewa, takut, cemas, dan lain sebagainya. Emosi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu emosi sensoris yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termasuk emosi ini diantaranya adalah perasaan intelektual, sosial, susila, keindahan, dan ketuhanan. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mami Tina. Silahkan Mami. Terima kasih Rinta, Ibu Dwika dan teman-teman yang Mami sayangi. Kita semua mungkin pernah punya pengalaman nonton film kartun ketika kecil ya. Saat bahaya datang, seperti contoh gambar ini berupa binatang buas, kadang si tokoh kartun tidak segera ambil langkah 1000 dan kabur. Tetapi tak jarang malah saling mengejek dengan kengerian yang datang tiba-tiba itu. Bagaimana penjelasannya? Respons melawan atau lari adalah reaksi fisiologis otomatis terhadap suatu peristiwa yang datang sebagai stres atau menakutkan. Persepsi ancaman mengakibatkan sistem saraf simpatik, yaitu sistem saraf otonom yang bekerja di luar kesadaran tubuh kita atau tidak sadar dan berpangkal pada sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tak sadar ini akan memicu respons stres akut yang mempersiapkan tubuh untuk melawan atau kabur, melarikan diri. Slide berikut. Penemu teori emosi yaitu William James dan Carl Lang mengatakan bahwa saat kejadian muncul di hadapan kita, saraf otonom kita aktif dan memunculkan otot-otot rangka tubuh kita sehingga nafas menjadi lebih cepat, wajah berbentuk tanda seru, dan tanpa disadari kaki bersiap kabur, meninggalkan kengerian atau stres yang dihadapi. Nah, sekarang kita coba semua tersenyum lebar, yuk. Dan kemudian setelah tersenyum lebar, kita membentuk wajah kita menjadi cemberut seperti ini. Bagaimana suasana hati kita? Berubahkan saat kita bernafas secara ritmis dengan perut, suasana hati kita juga menjadi lebih positif. Contohnya saat kita berdoa atau melakukan yoga. Slide berikut ini adalah contoh stimulus yang dilakukan Rinta pada Doni. Saat Rinta menggelitik kaki Doni, spontan Doni merasa kegelian dan membangkitkan tawa Doni, bahkan Doni sampai tertidur karena saking gelinya. Ini memperkuat teori James and Lang bahwa umpan balik dari pergerakan wajah, nafas, dan postur tubuh dapat menginduksi atau memperkuat perasaan emosional. Slide berikut, korteks frontal dan temporal berperan penting dalam emosi. Ketika suatu emosi aktif, beberapa titik di bagian otak akan aktif juga. Contohnya rasa muak memiliki lokalisasi spesifik yaitu di korteks insular atau insula. Nah, apa itu hemisfer?
Hemisfer itu adalah dua sisi simetris yang membagi otak besar. Hemisfer ini biasanya disebut juga belahan otak. Hemisfer kanan lebih berperan dan responsif terhadap emosi. Kerusakan pada prefrontal mengakibatkan individu kesulitan dalam perilaku moral. Secara umum, otak sisi kanan atau hemisfer kanan mengendalikan sisi kiri tubuh kita, dan otak sisi kiri atau hemisfer kiri mengendalikan sisi kanan tubuh kita. Presentasi selanjutnya oleh Trisna. Silakan Trisna. Saya akan melanjutkan. Umumnya, perilaku emosional intensif terbagi menjadi dua kategori, yaitu menyerang, fight, atau menghindar, flight. Emosi yang terkait dengan menyerang disebabkan oleh kemarahan yang terjadi. Emosi yang terkait dengan menghindar tercipta karena ketakutan. Sebagian besar, perilaku menyerang dipicu oleh rasa nyeri, ancaman, dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa agresif mudah terstimulasi jika ada provokasi. Terkadang, perilaku agresif tidak mengarah kepada provokator utama. Biasanya, setelah mengalami provokasi, suatu individu cenderung melakukan antisipasi, sehingga rentan terhadap provokasi selanjutnya. Jeda antara kejadian provokasi dengan perilaku menurunkan munculnya perilaku yang agresif. Maka, agar tidak mudah tersulut amarah, jika ada stimulus, berhitunglah hingga 10 kali atau bahkan 100 kali sebelum memutuskan akan bertindak apa. Hormon testosteron berperan dalam perilaku agresif. Hormon ini memicu seseorang untuk memberi perhatian lebih kuat berkait dengan situasi kekerasan dan konflik. Ketakutan terjadi dari sebuah kecenderungan saat kita menghindar dari bahaya dalam waktu singkat sementara. Kecemasan terpicu dari perasaan tentang sesuatu yang berbahaya, namun lokasi dan waktu kejadiannya tidak diketahui dengan pasti. Ketakutan dan kecemasan itu berkembang dari refleks kejut, startle reflex, di waktu bayi. Saat terkejut karena suatu hal, misalnya karena suara yang keras atau gerakan yang tiba-tiba, bayi akan merentangkan kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke atas, lalu menariknya kembali. Area otak yang terkait dengan refleks kejut adalah amigdala. Amigdala memiliki hubungan dengan hipotalamus yang merespon ketakutan autonom atau secara tak sadar sehingga meningkatkan tekanan darah, dan hubungan dengan korteks prefrontal yang mengendalikan respon untuk mendekati atau menghindar. Kerusakan amigdala berhubungan dengan respon emosi yang kurang adekuat. Maka, orang akan menjadi kurang sensitif terhadap konteks emosi. Kecemasan yang berlebihan bisa diturunkan dengan pemberian obat. Meningkatkan aktivitas GABA, asam gamma aminobutirat adalah neurotransmitter inhibisi yang bekerja dengan menghambat sinyal otak tertentu. Baik, presentasi dilanjutkan oleh Kak Amanda. Silakan. Terima kasih Kak Trisna. Selanjutnya, stres merupakan respon tubuh ketika menghadapi suatu hal yang dimaknai negatif. Misalnya gagal ujian, ditolak pacar, dipecat, meninggalnya signifikan other, dimarahi oleh guru, atau semacamnya. Stres memicu tubuh kita untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Istilah stres yang selalu terdengar di masyarakat sebenarnya adalah hal-hal yang terkait dengan distress, yaitu jenis stres yang negatif. Distres berat dan panjang akan menstimulasi munculnya gangguan psikologis seperti depresi, dorongan bunuh diri, dan gangguan fisik. Misalnya mudah lelah, nafsu makan berubah drastis, keringat dingin, dan semacamnya. Sedangkan eustress adalah jenis stres yang menguntungkan bagi kesehatan dengan memberikan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan. Jenis stres
positif inilah yang membuat kita tetap bersemangat menjalani kehidupan. Seperti contohnya kegembiraan naik roller coaster, menonton film menyeramkan, atau tantangan yang menyenangkan. Stres kronis dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan dan mungkin membuat Anda merasa sedih, marah, atau pahit. Anda mungkin kurang tidur yang dapat mempengaruhi suasana hati Anda. Jika Anda bisa menjauhkan diri dari penyebab stres, Anda harus mulai merasa lebih seperti diri sendiri. Stres dalam waktu yang lama merangsang tubuh untuk melepaskan kortisol atau hormon stres yang bisa menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Akibatnya, seseorang yang mengalami stres kronis rentan mengalami infeksi penyakit seperti influenza dan membuat luka sulit sembuh. Stres sedang. Stres sedang terjadi lebih lama, dari beberapa jam hingga beberapa hari. Respon dari tingkat stres ini mengakibatkan gangguan pada lambung dan usus, misalnya mah, buang air besar tidak teratur, ketegangan pada otot, gangguan pola tidur, perubahan siklus menstruasi, daya konsentrasi, dan daya ingat menurun. Gangguan psikosomatis merupakan kondisi yang umumnya terjadi karena stres. Penyakit ini melibatkan pikiran dan tubuh, dan berjuang pada munculnya penyakit fisik. Gangguan psikosomatis menyebabkan pikiran mempengaruhi tubuh dan pada akhirnya menyebabkan penyakit muncul atau penyakit bertambah parah. Stres memang berkaitan dengan pikiran, tapi stres itu tidak selalu negatif, bisa menjadi hal yang positif. Kalau nggak ada stres dalam hidup, kita tidak akan tertantang untuk lebih fokus dan waspada, dan membuat kita menjadi santai. Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Berikutnya, silakan Ibu Prima. Terima kasih Mbak Amanda. Baik, sekarang saya akan menguraikan tentang bagian otak manakah yang terlibat dalam mekanisme stres ini. Jadi ada beberapa reaksi fisiologis terhadap stres. Sistem saraf otonom dan aksis atau sumbu hipotalamik pituitari adrenal merupakan dua jalur sinyal stres utama yang berkontribusi terhadap disregulasi sistem imun. Ketika seseorang mengalami situasi dengan tingkat stres tinggi, aksis HPA dan aksis simpatis adrenal medulari atau SEM akan teraktivasi. Aktivasi aksis HPA dan SEM akan menyebabkan pelepasan hormon yang memodulasi fungsi imun seperti adrenokortikotropik hormon dan kortisol, kemudian growth hormon, prolaktin, epinefrin, dan norepinefrin. Aksis HPA akan teraktivasi ketika stress-related sensory signal diproses di nukleus paraventrikular hipotalamus yang selanjutnya akan menyebabkan pelepasan kortikotropin release hormon. Hormon tersebut akan menstimulasi pelepasan peptida dari pituitari, terutama adrenokortikotropin hormon dan endorfin yang selanjutnya akan menginduksi pelepasan glukokortikoid atau kortisol dan korteks adrenal. Aktivasi aksis SAM yang dimulai dengan proses stress-related sensory signal di locus coeruleus pada pons, pelepasan CRH dari hipotalamus lebih lanjut berkontribusi pada aktivasi aksis SAM. Serat saraf simpatis merangsang pelepasan katekolamin yang terdiri dari norepinefrin dan epinefrin ke aliran darah oleh medula adrenal, dan serat saraf simpatis perifer melepaskan tambahan norepinefrin. Bagian otak lain yang kemudian berkaitan dengan stres yang berfungsi dalam pengembangan emosi ini adalah limbik. Sistem limbik ini bagian otak yang berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi, baik itu marah, taktik, ataupun dorongan seksual. Sistem limbik terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Otak kanan dan otak kiri dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Tiap lobus otak besar memiliki fungsinya masing-masing. Mari kita soroti lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak
yang terbesar dan terletak di depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Sebagai contoh, kerusakan pada otak depan kiri akan membuat gerakan tubuh bagian kanan terganggu. Sistem imun atau sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sistem imunitas atau sel-sel yang melindungi tubuh dari substansi pengganggu, misal virus dan bakteri. Hormon kortisol sering digunakan sebagai indikator tingkat stres. Penggunaan kortisol dalam kadar moderat atau kadar yang seimbang akan membantu imunitas untuk menanggulangi penyakit. Namun, pemakaian dalam kadar yang sangat tinggi justru akan mengganggu imunitas. Stres mempengaruhi sistem imunitas. Stres mendorong produksi leukosit, sitokin, dan menimbulkan gejala-gejala penyakit umum. Gelisah, muka pucat, jantung berdebar-debar, sulit tidur atau tidur tidak nyenyak. Nafsu makan berkurang atau makan berlebih. Mudah tersinggung, sulit konsentrasi, bahkan ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mah, ataupun keringat berlebih. Sel darah putih atau leukosit adalah komponen darah yang memiliki fungsi untuk melawan infeksi dan serangan benda asing. Sederhananya, leukosit adalah bagian dari sistem imun untuk melindungi tubuh dari risiko infeksi, penyakit, dan gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya, presentasi ini akan diakhiri oleh Juan. Kepada Juan, saya persilakan. Terima kasih Kak Prima. Saya akan melanjutkan presentasinya. Penyakit autoimun merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Para ahli masih belum menemukan penyebab pasti dari penyakit autoimun sampai saat ini. Namun, terdapat beragam faktor yang menyebabkan seseorang beresiko untuk mengidap penyakit autoimun, seperti genetik, lingkungan, perubahan hormon, dan infeksi. Stres juga merupakan salah satu pemicunya. Sebagian besar penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul bisa dijaga dan ditekan. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diidap, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Penyidap juga dapat mengkonsumsi obat untuk mengurangi rasa nyeri dan sakit kepala. Hal lain menghindari penyakit autoimun juga dapat dilakukan dengan cara berolahraga secara rutin, tidak merokok, menjaga berat tetap ideal, menjaga berat badan tetap ideal, dan menggunakan alat pelindung ketika bekerja agar terhindar dari paparan bahan kimia, dan juga menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari virus dan bakteri. Lanjut, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Kadar kortisol penderita PTSD menurun, tidak punya pertahanan menghadapi stres sehingga rentan terhadap stres berulang. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Penderita PTSD memiliki hipokampus lebih kecil. Apakah ini predisposisi atau stres mengkerutkan ukuran hipokampus? PTSD dapat
terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Namun, pada anak-anak terdapat gejala khusus, yaitu sering melakukan reka ulang peristiwa traumatis melalui permainan. Anak dengan PTSD juga sering mengalami mimpi buruk yang bisa terkait secara langsung maupun tidak dengan kejadian traumatis yang dialaminya. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang emosi, stres, dan kesehatan. Terima kasih atas perhatian Bu Dwika, teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini bermanfaat dan kita semua tetap dianugerahi kesehatan. Saya Doni Juwanito dan teman-teman memohon maaf bila dalam seluruh presentasi kami terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Terakhir saya ingin mengingatkan bahwa seeking help is not a sign of weakness. It is an intelligent way to care of yourself. Mencari pertolongan bukanlah sebuah sinyalemen bahwa kita lemah, namun justru sebuah cara cerdas untuk kita peduli pada diri sendiri. Salam rahayu dan tetap semangat. Terima kasih.